Selamat sore guys. Hari ini kita bicara soal hati ya, hati dan permasalahannya. Pernah mungkin mendengar istilah perlemakan pada hati, terutama pada orang-orang yang mengalami obesitas ya. Perlemakan hati itu merupakan suatu kondisi di mana terjadi penumpukan lemak pada organ hati. Kondisi ini biasanya memang tidak menimbulkan keluhan apa-apa, tetapi dia bisa berlanjut memburuk, bahkan bisa terjadi gangguan serosis atau fungsi hatinya sama sekali sudah mengalami penurunan. Hati sendiri itu berfungsi untuk memproses makanan dan minuman, untuk menyaring zat berbahaya dari darah. Maka kalau terjadi gangguan hati karena fatty liver, jika dibiarkan dapat memicu peradangan hati. Bahkan bukan cuma peradangan, tapi bisa menimbulkan jaringan parut atau fibrosis. Fatty liver bisa dikembalikan ke dalam keadaan normal. Begitu juga dengan peradangan hati. Tetapi jika dibiarkan, dia bisa berlanjut menjadi jaringan parut atau fibrosis yang bersifat irreversible, tidak bisa kembali. Maka perlemakan hati ini harus menjadi perhatian kita sebelum terjadinya fibrosis. Nah, perlemakan hati biasanya sih terjadi di usia-usia 40 sampai 60 tahun. Umumnya memang tidak bergejala, tetapi perlemakan hati itu terjadi peningkatan berat hati antara 5 sampai 10% daripada berat hati normal. Di sini hati akan kelihatan membesar, kemudian biasanya kita mengetahui lihat membesar itu melalui pemeriksaan daripada USG maupun dengan CT scan. Walaupun pemeriksaan fisik oleh dokter pun mampu bisa diraba. Ya. Gejala-gejalanya umumnya memang tidak ada keluhan. Tetapi pada umumnya juga akan dirasakan keluhan yang tidak spesifik ya. Seperti misalnya hilangnya nafsu makan, berat badan yang berkurang, tubuh itu rasa lelah dan letih. Jadi teman-teman yang merasa lelah letih tanpa sebab yang lain itu perlemakan hati ini bisa diwaspadai ya. Jangan-jangan terjadi perlemakan hati maka ada timbul keluhan seperti tubuh rasa lelah. Kemudian rasa mulai bingung. Nah, sedangkan kalau perlemakan hati ini berlanjut sampai kondisi yang disebut dengan fibrosis hati atau serosis, maka keluhannya nampak menonjol seperti misalnya kulit dan mata berwarna kekuningan, kemudian perutnya membesar, berisikan cairan, cenderung lebih mudah berdarah karena fungsi hatinya itu kan salah satu memproduksi komponen-komponen pembekuan darah. Pasiennya merasa bingung, seperti gambaran kalau kita bertanya A, jawabnya B. Jadi ini adalah istilah namanya encephalopati hepatikum. Kemudian telapak tangan nampak berwarna merah. Gangguan ginekomastia ya. Kemudian pembuluh darah nampak membesar di bawah kulit seperti gambaran sarang laba-laba atau spider navy. Dan penyebab perlemakan hati memang bisa disebabkan karena misalnya alkohol ya, mengkonsumsi alkohol berlebihan, tapi juga bisa penyebab-penyebab yang lain, misalnya penggunaan obat-obatan seperti kortikosteroid, kemudian penggunaan estrogen sintetik, metotrexat ya, kemudian menghasilkan zat-zat racun atau toksin yang juga bisa menghasilkan perlemakan pada hati. Keadaan-keadaan tertentu seperti misalnya kadar gula darah yang tinggi, seorang yang menderita diabetes tipe 2, darah tinggi, itu juga gampang mengalami namanya perlemakan hati. Keadaan lain yang tidak jarang adalah malnutrisi, kemudian berat badan yang berlebihan, dan terjadinya resistensi terhadap insulin atau hormon insulin.
memiliki kadar kolesterol dan trigliserida yang tinggi, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya fatty liver. Perlemakan hati yang tidak terkait dengan alkohol itu kita bagilah menjadi perlemakan hati sederhana, di mana lemak dalam hati tidak mengalami peradangan. Kemudian akan memasuki keadaan yang disebut steatohepatitis, di mana hati mengalami peradangan. Nah, di mana hati mengalami peradangan ini bisa mengakibatkan keadaan kerusakan sel hati yang bisa berakhir dengan penyakit-penyakit yang disebut dengan fibrosis hati, serosis, kanker hati yang sangat berbahaya. Untuk mendiagnosanya cukup sederhana. Pertama, dengan melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG, pemeriksaan CT scan, pemeriksaan MRI. Intinya dari hasil USG ini nampak gambaran hati yang penuh dengan perlemakan, sehingga dari saat itulah kita harus mengantisipasinya dengan segera. Sehingga teman-teman yang mungkin didiagnosa dengan fatty liver ya, atau belum pernah mengalami fatty liver, masih aman-aman saja untuk mencegah penyakit ini. Pertama adalah berhenti dan membatasi konsumsi minuman beralkohol. Kalau bisa berhenti ya. Kalau tidak bisa kurangi secara bertahap. Kemudian menurunkan berat badan. Capailah berat badan yang ideal. Indeks massa tubuhnya itu antara 19 sampai 21. Dengan cara apa? Kurangi asupan kalori. Jadi teman-teman harus bisa memilih makanan mana yang nilai kalorinya tinggi dan makanan mana yang nilai kalorinya rendah. Mengendalikan gula darah dan kolesterol. Ini juga penting bagi teman-teman yang sering terjadi gangguan pada peningkatan gula darah dan kolesterol. Olahraga secara rutin mampu membakar kalori sehingga secara otomatis mampu membakar lemak yang ada di dalam hati. Konsumsi makanan-makanan sehat ya, seperti misalnya gandum, sayuran, buah-buahan. Membatasi mengkonsumsi makanan yang berkalori tinggi. Misalnya nasi, jagung, roti, kentang atau buah yang nilai kalorinya tinggi, misalnya durian. Ya, konsumsilah makanan ikan sebagai pengganti daging merah. Jadi yang dihindari juga pada ayam, dan ayam ini adalah kulitnya dihindari karena kadar kulitnya tuh tinggi. Kalau kita makan telur, hindari makanan yang dari kuning telurnya karena kuning telur juga mengandung kolesterol dan nilai kalori yang sangat tinggi. Hindari minuman yang biasanya minuman dalam kemasan itu memiliki nilai kadar kalori yang cukup tinggi ya. Untuk membantu ini, di samping tadi dengan diet, olahraga, juga bisa diberikan obat-obat yang bisa memetabolisme daripada lemak hati, misalnya dengan pemberian vitamin E. Atau obat-obat yang bisa mengeluarkan lemak, misalnya obat-obat diabetes ya, tapi itu golongannya bukan obat diabetes secara umum, yaitu seperti metformin atau golongan pioglitazone. Ini biasanya digunakan untuk pasien-pasien pradiabetik, bukan untuk pasien-pasien diabetes ya, walaupun ada pasien diabetes yang menggunakan obat ini, sehingga perlemakan hati bisa segera mungkin untuk dihilangkan. Demikian rekan-rekan topik kita tentang perlemakan hati, baik berkaitan dengan karena mengkonsumsi alkohol maupun yang bukan karena mengkonsumsi alkohol, yang jika kita tidak obati dia akan berlanjut kepada penyakit hepatitis atau steatohepatitis karena perlemakan hati. Jika kita tidak antisipasi dengan segera, mungkin beberapa tahun ke depan akan berakhir dengan keadaan yang disebut dengan fibrosis, serosis atau kanker hati yang tidak mungkin bisa kembali ke keadaan normal. Mumpung kalau kita masih didiagnosa dengan fatty liver atau hepatitis yang masih bisa bersifat reversible, kita lakukan diet, makanan rendah lemak, rendah kalori,
olahraganya diperbanyak, kalau bisa mengkonsumsi obat-obat yang mampu membantu untuk menghilangkan fatty liver seperti dengan menggunakan obat-obat metformin ataupun pioglitason dan vitamin E. Demikian rekan-rekan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar